Nah, jadi pas lagi down itu aku pernah curhat gitu kan ke orang tua, udah nggak semangat, udah nggak cocok lagi karena pelajarannya susah. Ya, di teknik informatika itu nggak hanya sekedar belajar teori, tapi juga langsung praktek kan. Jadi kita juga diuji gitu untuk bisa. Nah, sedangkan aku sendiri tidak terlalu minat di codingan gitu kan, karena aku tidak mampu gitu pada saat itu untuk berpikir dengan logika gitu kan. Halo kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan aku Hanifah Hairunisa. Teman-temanku biasa manggil aku Hanifah, Hani, Hanif, atau Fa, atau Nisa. Kalian bebas manggil aku apa. Sekarang aku sedang belajar di dunia entrepreneur sebagai kreatif digital strategis dan co-founder dari Coseeker. Oh ya, teman-teman belum kenal ya namanya Coseeker itu apa? Okay, let me share about Coseeker. Jadi Coseeker ini adalah platform untuk pencarian dan booking kos, kontrakan, atau apartemen di sekitar kampus yang gak hanya affordable place, tapi juga trusted accommodation untuk mahasiswa. Platform atau startup ini dibangun bersama tim yang lainnya yang dimulai waktu aku semester 4 kalau nggak salah, sekitar tahun 2017. Jadi aku bersama tim yang lain itu membangun. Aku waktu itu sebagai desainer grafis dan berproses sampai sekarang memiliki tim khusus sendiri untuk bagian desain yang kami sebut dengan Kreatif Digital Coseeker. Jadi bersama tim di Kreatif Digital ini membangun branding dan membangun bagaimana cara memvisualisasikan dan marketing untuk Coseeker ini sendiri dan memperkenalkan Coseeker itu ke mahasiswa. Alhamdulillah kami mendapatkan kepercayaan dari pemerintahan kota Cimahi dan tahun ini juga alhamdulillah official partnership dengan Telkom University. Oh ya, aku merupakan lulusan dari D3 Teknik Informatika Telkom University tahun 2016. Oke, sampai situ aja perkenalannya karena bakal panjang kalau misalkan sampai penjabarannya. Jadi, di sesi kali ini aku mau share tentang 4 hal yang harus ditanam biar nggak ngerasa salah jurusan. Oh ya, ini based on pengalaman ya. Karena aku dulu pernah merasakan ini. Jadi ini berdasarkan riset juga yang aku lakukan di story Instagram. Jadi beberapa story aku buat. Terus ada pollingnya juga. Jadi banyak kan, itu nyampe angka 90 ya. Jadi ada 90-an orang atau teman aku yang di circle Instagramku pernah mendengar temannya atau bahkan dirinya sendiri merasa salah jurusan dan semua berdampak juga kan terhadap proses berkuliah gitu kan. Nah, aku sendiri dulu sempat ngerasain ini. Jadi aku ingin share dengan maksud biar teman-teman atau temannya teman-teman ini yang ngerasa salah jurusan merasa bertumbuh gitu, merasa kita layak buat memperbaiki masa depan gitu kan, nggak terpuruk gitu karena salah jurusan, karena semua orang pasti berpotensi dong untuk menjadi sukses gitu kan. Jadi aku dulu pernah ngerasa lelah banget itu semester 2, jadi aku ngerengek gitu kan ke orang tua, ini jangan dicontoh, tapi jadiin ini pelajaran biar teman-teman tuh harus elegan juga sebagai anak dan sebagai mahasiswa gitu kan. Kita sudah memilih suatu pilihan gitu dan kita harus bertanggung jawab. Nah, jadi pas lagi down itu aku pernah curhat gitu kan ke orang tua, udah nggak semangat, udah nggak cocok lagi karena pelajarannya susah. Ya, di teknik informatika itu nggak hanya sekedar belajar teori, tapi juga langsung praktek kan. Jadi kita juga diuji gitu untuk bisa. Nah, sedangkan aku sendiri tidak terlalu minat di codingan gitu kan, karena aku tidak mampu gitu pada saat itu untuk berpikir dengan logika gitu kan. Nah, jadi gak salah juga ketika kita merasa salah jurusan, tapi ada baiknya kalau kita kembali lagi dengan diri kita gitu. Kita harus berdamai. Dan pertanyaan pun aku ajukan di Instagram. Dan ada beberapa yang respon juga. Dan bahkan sampai nge-DM pun. Jadi kami
sharing gitu kan tentang salah jurusan ini. Karena aku pernah sempat di posisi seperti itu, aku ingin gitu kan teman-teman yang merasa seperti itu juga bisa lebih percaya diri lagi, biar rasa salah jurusan itu ya udah gitu kan, tidak diperpanjang sampai saat ini gitu. Jadi, hal yang pertama adalah salah jurusan bukan berarti salah masa depan. Kutipan ini aku dapatkan dari Miss Mary Riana, yang seorang motivator ternama. Jadi beliau berkata kalau salah jurusan bukan berarti salah masa depan. Beliau ini juga kan jurusan teknik elektro, tapi menjadi entrepreneur. Nah, yang menentukan masa depan itu diri kita sendiri. Yang merasakan jurusan itu atau kuliah itu juga kan diri kita sendiri. Jadi semuanya itu tergantung kita, bukan tergantung kepada jurusan atau lingkungan. Nah, perlu ditanam di awal sebelum kita memilih suatu jurusan atau menentukan kita pilih kuliah atau bekerja saat lulus sekolah. Yang ditanam itu adalah tanggung jawab. Jadi kita perlu untuk tanggung jawab atas pilihan yang kita pilih. Kalau kita sudah ada di pilihan itu, harus berani menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada dalam pilihan itu. Mau itu pilihan orang tua, mau itu pilihan suara motor, mau itu pilihan orang tua, mau itu pilihan kita sendiri. Nah, kita tuh harus bertanggung jawab atas pilihan yang kita pilih. Kenapa kita memilih itu? Ya berarti kita harus siap menghadapi resikonya, termasuk resiko stres gitu kan. Jadi sesulit apapun yang sekarang dihadapi dalam perkuliahan, itu harus terus dihadapi. Jadi jangan melemahkan diri dengan kata salah jurusan gitu kan. Nah, gimana kalau udah kuliah tapi nggak sesuai harapan? Nah, kita harus memasang mindset ini juga biar kita bisa menghadapinya dan meyakini kalau diri kita itu mungkin kalau kita punya masa depan yang jauh lebih baik daripada fase kesulitan yang kita lewati ini. Nah, pokoknya enjoy aja gitu, karena salah jurusan bukan berarti salah masa depan, karena masa depan nggak ada yang salah, yang menjalankan adalah diri kita. Yang kedua, bangun purpose dan passion. Nah, salahnya aku di sini waktu itu juga selama jadi mahasiswa gitu, mahasiswa baru, aku tidak punya passion. Aku belum memahami apa itu passion dan apa itu purpose. Nah, jadi yang harus dibangun gitu kan, bangun purpose dan passion. Kenapa? Karena ini sebagai patokan atau sebagai istilahnya komitmen diri kita terhadap mimpi-mimpi kita, terhadap harapan kita, biar saat kita hadapi suatu permasalahan saat kuliah dan bahkan sampai ngerasain salah jurusan, hal ini yang membuat kita terpacu gitu, termotivasi untuk mencapai purpose-nya ini. Dan yang namanya passion itu kan istilahnya dengan keinginan diri sendiri. Nah, jadi gimana sih kalau misalkan kita punya passion tapi tidak sesuai dengan jurusan? Jadi aku waktu dulu juga ngerasa di sini tidak sesuai dengan passion atau minat kan kuliahnya itu. Karena passion aku itu dulu ada di bidang komunikasi dan pokoknya bidang jurnalistik, komunikasi atau desain gitu kan, istilahnya di kafe lah ya. Dan aku masuk D3 Teknik Informatika. Kebayang nggak? Yang passionnya, minatnya di komunikasi atau broadcasting gitu ya, terus tiba-tiba masuk informatika, kan nggak kebayang ya, apalagi untuk ngoding gitu kan. Nah, dari situ aku inisiasi diri aku mengasah passion juga dan mengasah ilmu juga dari kuliah. Jadi aku ikut UKM dan ikut komunitas di luar kuliah gitu. Jadi aku juga sempat ikut jurnalistik juga dulu waktu masa kuliah. Jadi meskipun aku kuliahnya di Teknik Informatika, tapi aku tetap bisa berkarya dengan sesuai dengan passionku. Dan aku juga bergabung dengan komunitas yang lainnya yang memang dengan passion aku gitu kan. Oh ya, dan buat yang desain, aku selalu melarikan diri aku dari masalah kuliah itu dengan mengeksplor diri gitu kan.
nyari proyekan desain, terus pokoknya dengan passion aja gitu kan. Nah, terus kuliahnya gimana ya? Alhamdulillah berkat bantuan teman-teman juga dan doa orang tua juga, alhamdulillah semuanya lancar. Jadi rasa ingin pindah dan berhenti pun itu tertutupi karena passion ini gitu kan. Walaupun waktu itu juga belum ada purpose, jadi aku setelah itu membangun purpose juga karena emang ngerasa udah bener-bener stuck gitu kan. Oh ternyata setelah aku membuat purpose dan passion ini, ternyata salah jurusan itu bukan satu patokan untuk keberhasilan kita. Jadi yang menentukannya adalah diri kita. Kalau kita mau sukses, ya kita harus lakukan. Kalau nggak mau, ya nggak usah ngapa-ngapain gitu istilahnya. Jadi meskipun kuliah itu belum sama dengan purpose dan passion kita, tapi kita bisa membangun purpose dan passion kita menyesuaikan dengan jurusannya kita. Jadi siapa tahu kalau kita punya mimpi yang lebih besar daripada jurusan kuliah yang kita ikutin kan, kita setidaknya bisa mengajarkan kepada kawan-kawan kita yang lainnya gitu kan. Jadi kita punya bekal. Nah, itu adalah kelebihannya kita gitu. Jadi kita memiliki kelebihan kalau kita ngerasa salah jurusan gitu kan. Seenggaknya kita mampu gitu kan. Mampu untuk melakukan sesuatu yang barangkali teman lainnya yang tidak di jurusan itu, jadi kita mampu gitu kan. Yang ketiga, buat life plan dan jangan lupakan mimpi. Jadi sebesar apapun mimpi kita jangan lupakan. Karena motivasi kita sejak awal itu adalah mimpi kita, bagaimana kita menjadi ini, bagaimana kita harus begini. Nah itu kan mimpi-mimpi kita. Kalau misalkan kita punya cita-cita untuk menjadi entrepreneur yang memiliki banyak relasi gitu kan istilahnya, mau kuliah bahasa Inggris, mau kuliah matematika, mau kuliah apapun itu, kalau diri kita yang mau, pasti kita bisa mencapainya dengan step-step yang kita jalankan gitu kan istilahnya. Dan kitanya yang berusaha untuk itu. Jadi tidak tergantung pada jurusan yang kita pelajari di perkuliahan. Nah, anggap saja di perkuliahan ini adalah tempat kita belajar sesuatu yang aslinya kita nggak tahu, menjadi tahu, dan supaya kita juga istilahnya mencerdaskan teman-teman kita yang nggak tahu biar menjadi tahu. Nah, jadi jangan jadikan salah jurusan ini menutup kemungkinan kita untuk meraih mimpi kita gitu. Jangan sampai seperti itu. Yang keempat, katakan yes, I can do it, dan ciptakan career capital. Jadi kenapa kita menciptakan career capital? Jadi itu sebagai istilahnya batu loncatannya kita ketika kita udah merasa stuck nih di salah jurusan ini. Nah, kita bisa lari ke apa yang kita inginkan dengan cara membangun potensi kita. Jadi kalau misalkan gini ya, kita kuliah jurusan bahasa Inggris, kerjanya itu sebagai translator, sebagai guru bahasa Inggris, atau sebagai apalah ya itu. Nah, tapi punya passion di bidang desain. Nah, sebenarnya menciptakan career capital ini tuh bisa dengan kayak ikut training desain atau latihan desain lewat di YouTube, atau pokoknya coba aja terus berkarya gitu kan, punya portofolio dan lain. Nah, itu dengan itu career capital kita tuh bakal terbangun. Jadi, menciptakan career capital ini menurut aku ini penting bagi kalian yang ngerasa salah jurusan gitu kan, istilahnya mencari batu loncatan gimana caranya biar bisa hidup walaupun ngerasa salah jurusan itu. Tapi sebenarnya ya, dan aku menyadari dari seorang pembicara, aku agak lupa siapa itu, pokoknya aku pernah catat, gak ada yang salah ketika kita masuk suatu jurusan yang kita pilih. Nah, semua tergantung bagaimana kita menghadapinya. Jadi yang perlu kita lakukan itu bukan mengeluh atau bukan menyalahkan keadaan kalau kita merasa salah jurusan, tapi kita harus tetap optimis dan semangat kalau kita bisa melewati
fase ini, fase salah jurusan, merasa salah jurusan ini, karena nggak ada yang salah dengan jurusan. Yang salah itu adalah mindsetnya kita yang tidak mau bangun, mindsetnya kita yang tidak mau menjadi jauh lebih baik, dan mindset kita yang istilahnya tidak mau menghadapi itu atau menolak. Jadi aku pernah mendapatkan pengetahuan menarik tentang kecerdasan manusia. Jadi manusia itu diciptakan dengan banyak potensi. Bahkan 90% itu adalah kecerdasan, 5%-nya itu adalah jenius, dan 5%-nya lagi adalah error. Jadi kalau kita tidak menggunakan potensi kita untuk memaksimalkan diri kita dalam kehidupan kita ke depannya dalam mencapai mimpi, itu rasanya tidak menikmati ciptaan Tuhan juga yang sudah menciptakan kita dengan keadaan sebaik-baiknya gitu, dan banyak kelebihan yang ada. Dan aku di sini juga kan masih belajar, jadi aku mau share aja terkait teman-teman yang merasa salah jurusan ini, yang ada dengan alasan karena nggak pede dengan kemampuannya sebab temannya juga lebih jago gitu. Sebenarnya kita ya pede aja gitu, karena kemampuan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Siapa tahu teman kalian itu jagonya di bidang A dan kalian di bidang B gitu kan, tapi teman kalian nggak bisa di bidang B. Sebenarnya manusia itu memiliki sifat yang unik juga, jadi jangan disamakan dengan orang lain. Kita adalah kita, dan kita yang menciptakan sendiri goals-nya kita gitu kan. Jadi sebenarnya aku juga belajar dari pengalaman juga, ternyata orang juga bisa melakukan sesuatu atau memiliki skill itu karena terbiasa dan ingin melakukan goals-nya gitu. Jadi semua memang harus dipaksakan, termasuk menerima keadaan salah jurusan ini. Jadi jangan sampai dengan keadaan salah jurusan ini malah membuat kita lari dari keadaan sekarang gitu. Oke, sudah di penghujung. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini sampai akhir. Dan demikian tips yang aku share tentang 4 hal yang harus ditanam biar gak ngerasa salah jurusan. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, boleh banget nih di-share. Dan akhir kata, tetap semangat dan percaya bahwa semesta akan selalu memberi jalan dan mendukung orang-orang yang mau berjuang. Saya Hanifah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.